Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Ibu Yuwanisa Aisyah Nafi, SE, MSAK. Saya Nurmawati dari kelas AK 301 akan mempresentasikan tugas yang berjudul Konsep Dasar Sumber-Sumber Hukum Agama. Apa itu hukum agama? Hukum agama adalah suatu sistem yang bersumber dari ketentuan agama tertentu yang dijadikan pedoman hidup untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Hukum agama merupakan hal penting karena menjadi landasan bagi pemahaman mengenai berbagai agama dan keyakinan. Hukum agama memiliki fungsi perintah dan larangan untuk membina pemeluk agamanya agar terbiasa dengan sikap dan perbuatan yang baik. Apa saja sumber-sumber hukum agama? Salah satu sumber hukum agama adalah kitab suci, di mana kitab suci sebagai sumber utama dalam setiap agama. Di dalamnya terkandung wahyu dari Tuhan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Setiap agama memiliki kitab suci yang berbeda, seperti Al-Quran untuk umat Islam, Injil untuk umat Kristen, Taurat untuk umat Yahudi, Weda untuk umat Hindu, Tripitaka untuk umat Buddha. Peran hukum agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, melainkan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum agama menjadi acuan dalam pembentukan nilai moral dan etika, menyatukan masyarakat melalui keyakinan yang sama, serta mengatur hubungan sosial antar individu. Selain itu, hukum agama juga seringkali menjadi dasar bagi pembentukan hukum negara. Salah satu contoh kasus toleransi antar umat beragama yaitu kasus intoleransi di Tolikara, Papua. Tolikara merupakan daerah dengan mayoritas penduduk Kristen Protestan terbanyak. Kejadian ini dilatar belakangi perbedaan pandangan dan sentimen negatif antar kelompok agama yang terjadi pada saat perayaan Idul Fitri tahun 2015. Kronologi kejadiannya yaitu sejumlah umat Islam melakukan ibadah sholat Idul Fitri di sebuah lapangan terbuka. Kemudian ada sekelompok massa yang menyerang dan membakar masjid serta rumah warga sehingga kerusuhan meluas dan mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Dalam kasus Tolikara ini menjadi sorotan nasional dan internasional karena mengungkap adanya intoleransi dan kekerasan antar umat beragama di Indonesia. Faktor-faktor penyebab kerusuhan tersebut yakni kurangnya pemahaman tentang ajaran agama masing-masing sehingga memicu kesalahpahaman dan prasangka. Yang kedua, adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu juga dapat memperkeruh suasana. Adanya kondisi sosial ekonomi yang tidak merata dan kelemahan penegakan hukum juga menjadi faktor pendukung terjadinya peristiwa tersebut. Dampak buruk atas kerusuhan yang terjadi mengakibatkan satu, terganggunya kerukunan yang menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan antar umat. Dua, kerugian material seperti kerusakan pada tempat ibadah dan properti warga, sehingga mencederai citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi. Yang ketiga, menghambat upaya pembangunan di daerah tersebut. Apa saja upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan? Satu, perlu adanya penguatan pendidikan moderasi beragama di sekolah dan masyarakat sekitar. Yang kedua, perlunya peningkatan literasi digital juga sangat penting untuk menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Yang ketiga, diadakannya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan juga harus dilakukan. Yang keempat, perlu adanya dialog antar umat beragama dan terus dilakukan untuk membangun sikap saling pengertian dan kerjasama. Kesimpulannya, menurut saya salah satu peran penting sebagai umat beragama yaitu menjaga kerukunan umat beragama, mulai dari diri sendiri dengan menebarkan kedamaian, membangun sosialisasi dan komunikasi yang baik antar sesama dengan tidak menyebarkan berita bohong, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kerukunan.
Dalam kasus tersebut, kita dapat mempelajari bahwa toleransi adalah kunci untuk hidup berdampingan secara damai, pendidikan konsep hukum agama yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Selain itu, dalam hidup kita perlu menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan membangun kerjasama antar umat beragama. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.